Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan materi tentang proses bisnis, strategi organisasi, dan sistem informasi. Kelompok kami terdiri dari Hardianti Prawita Mahsa, Muhammad Arif Pratama, dan Mildana Askiah. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari 3 topik, yaitu yang pertama, proses bisnis, rekayasa, inovasi, dan manajemen. Yang kedua, tantangan bisnis, respons organisasi, dan dukungan sistem informasi. Dan yang ketiga, keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi. Yuk teman-teman, kita mempelajari tentang definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Definisi lainnya, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses bisnis adalah seluruh kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh proses bisnis adalah kegiatan quality control, penjualan produk, rekrutmen pegawai, perakitan produk, sampai menyusun laporan keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh perusahaan. Manfaat sistem informasi dalam proses bisnis adalah otomatisasi proses. Sistem informasi akan menggantikan tugas-tugas manual yang berulang dan memakan waktu, sehingga menyebabkan alur kerja yang lebih sederhana. Alur kerja yang lebih sederhana akan mempermudah dan merampingkan serangkaian langkah dalam suatu pekerjaan atau tugas, sehingga membantu manajemen untuk mempercepat dalam proses pengambilan keputusan. Karena sistem informasi menyediakan data yang relevan dan real-time, sehingga membantu manajemen untuk menganalisis tren dan data bisnis secara akurat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rekayasa, inovasi, dan manajemen dalam proses bisnis. Rekayasa adalah kegiatan merancang ulang proses bisnis inti untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Tujuan dari rekayasa proses bisnis adalah untuk menyederhanakan alur kerja, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, inovasi dalam proses bisnis adalah perubahan signifikan dan transformatif yang dilakukan terhadap proses yang ada untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan kinerja bisnis yang lebih baik. Mengadakan inovasi bisa berarti dengan mengeluarkan produk atau layanan baru yang lebih baik, dan bisa juga dengan menerapkan metode yang membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Selanjutnya, manajemen dalam proses bisnis adalah kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan, pengelolaan, dan pengendalian proses bisnis yang penting. Rekayasa, inovasi, dan manajemen dalam proses bisnis memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam perusahaan. Berikut ini adalah contoh perusahaan yang berhasil melaksanakan rekayasa, inovasi, dan manajemen dalam proses bisnisnya. Yang pertama adalah perusahaan streaming online, yaitu Netflix. Pada awal berdiri, Netflix bukanlah perusahaan streaming online seperti yang kita kenal saat ini. Netflix awalnya menawarkan layanan penyewaan DVD kepada pelanggan melalui pos ataupun email, sehingga pelanggan hanya membayar sesuai dengan konten yang ingin mereka lihat. Kemudian, Netflix melakukan rekayasa bisnis dengan beralih ke model bisnis berbasis langganan bulanan yang memungkinkan pelanggan mengakses konten tanpa batas dengan biaya langganan yang tetap. Selanjutnya adalah perusahaan hasil karya anak bangsa, yaitu Gojek. Gojek awalnya hanyalah perusahaan transportasi berbasis daring, namun seiring berkembangnya waktu, Gojek terus bertransformasi dan melakukan inovasi sehingga menambahkan fitur-fitur yang sangat berguna bagi masyarakat. Yang pertama adalah fitur financial technology melalui GoPay. Yang kedua ada fitur pengantar makanan, yaitu GoFood, pengantaran belanja melalui GoMart, pengantaran barang melalui GoSend, dan berbagai Go lainnya. Selanjutnya adalah perusahaan penyedia kebutuhan sehari-hari, yaitu Indomaret dan Alfamart. Mereka membuat inovasi dengan membuat aplikasi AlphaGift dan Klik Indomaret sehingga memudahkan
pelanggan untuk membeli barang tanpa harus datang ke toko mereka. Selanjutnya adalah Amazon, perusahaan multinasional Amerika Serikat yang menurut kelompok kami mampu melaksanakan dan memanfaatkan manajemen proses bisnis dengan baik. Berawal dari perusahaan yang hanya menjual buku, Amazon melakukan inovasi dan transformasi dan menerapkan manajemen proses bisnis yang baik, sehingga saat ini Amazon memiliki bisnis pada banyak bidang, mulai dari e-commerce, produsen buku elektronik, streaming digital, penyedia layanan web, video game, pakaian, perhiasan, furniture, makanan, bahkan mainan. Sekarang Amazon dianggap menjadi salah satu perusahaan teknologi besar dan masuk dalam Big Four bersama dengan Google, Apple, dan Facebook. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan bisnis, respon organisasi, dan dukungan sistem informasi manajemen. Pertama, tantangan bisnis adalah segala bentuk hambatan atau perubahan yang mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan bersaing di pasar. Misalnya, ketika pandemi melanda, banyak perusahaan retail menghadapi tantangan karena toko fisik sepi pelanggan akibat pembatasan sosial. Kedua, untuk menghadapi itu, perusahaan harus menyiapkan respon organisasi. Misalnya, banyak brand langsung beralih ke penjualan online, menawarkan layanan pesan antar, atau membuat promo khusus untuk menarik pelanggan kembali. Ini adalah bentuk bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, respon ini tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari sistem informasi manajemen, teknologi seperti aplikasi mobile, platform e-commerce, sistem pembayaran digital, hingga data analitik menjadi alat utama agar respon tadi bisa dijalankan. Misalnya, restoran yang tadinya hanya mengandalkan pelanggan datang langsung secara offline, kini bekerja sama dengan aplikasi delivery seperti Gojek atau Grab, yang didukung oleh sistem informasi untuk menerima pesanan, memproses pembayaran, dan mengatur pengantaran. Berikut grafik yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menghadapi tantangan bisnis, lalu memberikan respon organisasi, dan akhirnya membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen agar bisa menghasilkan business solutions. Alurnya dimulai dari business problem, seperti munculnya peluang dari teknologi baru dan persaingan yang semakin ketat. Misalnya, saat pandemi, banyak perusahaan transportasi dan retail mengalami tekanan besar karena perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Nah, dari masalah tersebut, organisasi lalu memberikan respon melalui 3 aspek, baik itu dari sisi manajemen, dari sisi organisasi, dan dari sisi teknologi. Agar semua respon tersebut dapat berjalan efektif, kita membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini menjadi alat penghubung antara strategi dan praktik nyata, misalnya melalui mobile order and pay yang membuat pelanggan bisa memesan layanan atau membeli produk hanya dengan aplikasi. Contohnya pada aplikasi Bluebird, yaitu aplikasi My Bluebird untuk pemesanan taksi digital, atau e-commerce yang menyediakan sistem pembayaran online agar transaksi lebih cepat dan aman. Hasil akhirnya itu ada business solution berupa pendapatan meningkat atau bisa jadi layanannya lebih baik. Artinya keberhasilan menghadapi tantangan bisnis sangat bergantung pada bagaimana organisasi tersebut merespon dengan tepat dan sejauh mana respon tersebut diperkuat oleh dukungan sistem informasi manajemen. Selanjutnya, berikut ada beberapa contoh perusahaan yang sukses menghadapi tantangan bisnis dengan dukungan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Netflix, yang tadinya cuma nyewain DVD, terus sekarang beralih ke streaming digital. Terus ada Apple yang membangun ekosistem produk yang terhubung. Ada Gojek juga yang memanfaatkan mobile app untuk transportasi dan pembayaran. Ada TikTok Shop, Bluebird, dan Alfamart yang menghadirkan AlphaGift untuk belanja online. Semua ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan ada pada bagaimana perusahaan merespon tantangan dengan inovasi, lalu memperkuatnya melalui sistem informasi. Berikut contoh analisis pada PT Bluebird. Jadi perusahaan ini adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia yang sudah lama dikenal masyarakat. Sudah berdiri sejak tahun 1972. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bluebird menghadapi berbagai tantangan bisnis. Yang pertama, ada persaingan ketat antar perusahaan ride-hailing seperti Gojek dan Grab yang menawarkan layanan taksi online dengan harga yang lebih fleksibel.
Terus ada perubahan teknologi di mana konsumen makin terbiasa menggunakan aplikasi mobile untuk memesan transportasi karena adanya Gojek dan Grab tadi. Dan yang ketiga, terjadi pergeseran preferensi konsumen yang kini memilih layanan cepat, mudah, dan berbasis digital dibandingkan memesan taksi konvensional. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bluebird memberikan respon organisasi dengan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan Gojek melalui layanan Go Bluebird, sehingga armada Bluebird bisa diakses langsung lewat aplikasi Gojek. Terus yang kedua, melakukan inovasi teknologi dengan meluncurkan aplikasi My Bluebird yang memungkinkan pelanggan memesan taksi secara online, memilih jenis armada, hingga melacak posisi pengemudi. Ketiga, melakukan diversifikasi layanan. Jadi tidak hanya menyediakan taksi, tapi juga ada layanan bus antar kota hingga logistik. Dan yang keempat, Bluebird tetap fokus pada customer. Jadi Bluebird ini customer oriented dengan menekankan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan yang menjadi ciri khas Bluebird sejak lama. Semua respon tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari sistem informasi manajemen. Bluebird memanfaatkan aplikasi My Bluebird sebagai sarana utama pemesanan digital. Selain itu, mereka juga menggunakan sistem GPS dan tracking untuk memantau posisi armada secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan penumpang. Hanya itu, Bluebird juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital yang membuat transaksinya menjadi lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan tren cashless saat ini. Dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen secara optimal, Bluebird berhasil menyesuaikan diri terhadap perubahan, tetap kompetitif di tengah gempuran ride-hailing seperti Gojek dan Grab, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Setiap industri bisnis biasanya memiliki perusahaan yang menjadi leader atau pemimpin dalam industrinya. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya besar dan berkinerja baik, tetapi juga memiliki keunggulan yang membuat mereka sulit disaingi oleh para pesaing. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi dan elektronik, kita mengenal perusahaan Apple yang unggul melalui inovasi produk dan ekosistemnya. Dalam bidang teknologi digital, ada Google yang mendominasi mesin pencari. Sementara di sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik, BYD dan Tesla menjadi pemimpin dengan inovasi dan strategi yang menjangkau pasar global. Di Indonesia, pada sektor transportasi online, kita melihat Gojek sebagai pionir dengan konsep super apps-nya yang menghadirkan berbagai layanan dalam satu platform. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif biasanya terjadi karena mereka memiliki akses pada sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh pesaing, atau mereka mampu menggunakan sumber daya umum secara lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Keunggulan kompetitif adalah atribut atau sumber daya unik yang dimiliki oleh perusahaan dan memungkinkan menghasilkan lebih banyak penjualan atau margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pesaing di pasar yang sama. Ini bisa berupa keunggulan dalam struktur biaya, kualitas produk, merek, inovasi, atau layanan pelanggan. Dengan keunggulan kompetitif, perusahaan akan lebih unggul dalam hal pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan efisiensi. Dalam jangka panjang, semua ini akan meningkatkan nilai perusahaan di pasar saham dibandingkan para pesaingnya. Tapi, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana perusahaan bisa mencapai keunggulan ini? Bagaimana cara kita menganalisis bisnis dan menemukan keunggulan kompetitif? Dan bagaimana sistem informasi berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif? Salah satu jawaban datang dari Michael Porter, seorang profesor dari Harvard dengan konsepnya yang terkenal yaitu Competitive Forces Model atau model 5 kekuatan kompetitif. Model ini membantu kita menganalisis kondisi industri dan mencari celah untuk meraih keunggulan strategis. Mari kita lihat 5 Forces Model yang dibuat oleh Porter. Ada 5 kekuatan yang dapat menjelaskan tentang keunggulan suatu perusahaan, yaitu competitors, new market entrant, substitute product, customer, and suppliers. Yang pertama adalah kompetitor. Sebagian besar perusahaan memiliki pesaing yang terus mengembangkan produk mereka agar semakin efisien dan lebih menarik bagi pelanggan. Dalam kondisi persaingan seperti ini, setiap perusahaan dituntut untuk berinovasi, tidak hanya dalam kualitas produk, tetapi juga dalam layanan, harga, serta pengalaman yang diberikan kepada konsumen.
Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Kedua, new market entrance. New market entrance atau pendatang baru mengacu pada perusahaan yang baru masuk ke dalam suatu industri. Pada beberapa industri, masuk ke pasar relatif mudah, seperti pada bisnis startup atau usaha retail kecil, di mana modal awal tidak terlalu besar dan hambatan masuknya rendah. Namun, pada industri lain seperti manufaktur chip komputer atau pertambangan, masuk ke pasar sangatlah sulit karena membutuhkan modal yang besar, teknologi yang canggih, dan izin yang ketat. Semakin mudah suatu industri dimasuki, semakin besar pula jumlah pesaing yang harus dihadapi oleh perusahaan, sehingga tingkat persaingannya pun meningkat. Ketiga, substitute product. Substitute product atau produk pengganti adalah alternatif yang dapat dipilih pelanggan ketika harga suatu produk dianggap terlalu tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pilihan substitusi semakin banyak dan mudah diakses. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, semakin sulit bagi perusahaan untuk mengontrol harga produknya. Akibatnya, margin keuntungan bisa menurun karena pelanggan dengan mudah beralih ke produk pengganti yang lebih murah dan lebih praktis. Kekuatan pelanggan muncul ketika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk atau layanan pesaing. Situasi ini semakin kuat apabila produk yang ditawarkan tidak memiliki banyak perbedaan, sementara harga bisa diketahui secara instan, misalnya melalui internet. Contoh yang nyata dapat dilihat pada industri coffee shop. Hampir semua kedai menawarkan jenis minuman yang serupa, sehingga pelanggan bisa dengan cepat berpindah ke kedai lain yang memberikan harga lebih murah atau pengalaman yang lebih baik. Yang kelima adalah suppliers. Suppliers atau pemasok memiliki peran penting dalam rantai pasok perusahaan. Semakin banyak pilihan pemasok yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula kendali yang bisa dilakukan terhadap harga, kualitas maupun jadwal pengiriman. Misalnya pada industri komputer, setiap perangkat terdiri dari berbagai komponen seperti prosesor, memori hingga kartu grafis. Karena terdapat banyak suppliers untuk setiap komponen tersebut, perusahaan perakit komputer memiliki keleluasaan untuk memilih pemasok terbaik dan menekan daya tawar mereka. Selanjutnya, ada 4 strategi generik dengan memanfaatkan sistem informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar. Pertama, low cost leadership, yaitu menjadi produsen dengan biaya yang paling rendah. Kedua, product differentiation, yaitu menawarkan produk yang unik dan berbeda dengan para kompetitor. Yang ketiga, focus on market niche, menargetkan segmen pasar tertentu dengan harga dan layanan yang lebih baik daripada kompetitor. Dan yang keempat, strengthening customer and supplier intimacy, yaitu memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun pemasok melalui sistem informasi. Keempat strategi ini membantu perusahaan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di era digital.